Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari brand Lycan Sport. Dan sepatunya adalah Lycan Flare. Ini beberapa waktu lalu rilis dan cukup viral karena warnanya keren banget, perpaduan warnanya. Dan ada beberapa update terbaru dari Lycan, terutama di bagian logonya. Ini kelihatan lebih simple dan lebih elegan aja ya teman-teman. Dan untuk sepatu bola ini tuh ada beberapa warna juga, dan ini kemarin saya ngambil warna hitam dengan perpaduan pink dan juga biru. Kemudian ada warna putih, ada warna merah, dan ada warna biru juga ya teman-teman. Dan sepatu ini tuh dibanderol dengan harga 319.900, murah banget untuk sepatu yang looknya keren banget. Dan kemarin saya cek di Shopee ada yang ngejual di bawah 300.000, itu sekitar 250 ribuan. Nanti kalau teman-teman mau order, saya sertakan linknya di deskripsi video ini, dan kita akan bahas untuk sepatu bola Lycan Flare ini apakah worth it untuk diorder di harga 200 ribuan. Cukup menarik sih sepatu ini, jadi kita akan bahas untuk lebih lengkapnya. Kita akan bahas soal desainnya. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah logo terbaru dari Lycan, dan update-nya itu ada di box juga ya teman-teman. Jadi Lycan itu ada 3 logo. Yang pertama yang ini, kemudian ada logo Lycan dengan font Lycan, kemudian logo terbarunya seperti ini. Dia lebih elegan dan lebih simple juga. Ini udah diterapin di beberapa sepatu running dari ataupun sepatu casual dari Lycan, dan sekarang disematkan di sepatu bolanya dan ditempatkan di sisi luar di bagian sepatunya. Mungkin ini kedepannya bakal pakai logo yang ini ya teman-teman. Dan ini logonya printing dan emboss. Dia cukup rapi, dan untuk finishing lainnya rapi banget, jahitan, kemudian ada bagian lem-lemnya juga sangat-sangat rapi. Dan untuk bagian sole plate-nya ini masih sama dengan sole plate yang sebelumnya, tapi dia lebih transparan untuk bagian ujung-ujung statnya ya teman-teman. Dan kita akan bahas soal material apa aja yang digunakan sama sepatu ini. Kalau dari material secara keseluruhan, ini sebenarnya sama banget dengan versi yang sebelumnya, yaitu Lycan Lotus yang udah pernah kita review ya teman-teman, yang versi yang ini. Hanya saja ini menggunakan logo Lycan yang lawas, sedangkan ini yang baru. Dari segi material sama, tapi yang ngebedain adalah dari segi desain, kemudian ada di bagian foam-nya. Untuk versi Lotus dia ada jahitan-jahitan seperti look sepatu bola leather gitu, sedangkan untuk versi yang Flare dia tanpa jahitan dan pure, dia menggunakan full microfiber sintetik. Dan uppernya juga sama. Kalau brand lokal lain sebenarnya ada sih dengan upper yang sama dengan versi Lycan Flare itu, yaitu Specs Elevation One. Dia menggunakan upper yang mirip, bahkan menurut saya sama, cuman untuk bagian versi yang Flare ini dia ada bagian-bagian glossy di bagian ujungnya ini, mungkin pengganti dari look jahitan-jahitan seperti Lycan Lotus tadi. Dan ini cukup keset kalau kita giniin. Nah, dia bakal kedenger ya, keset-keset gitu ya. Nah, seperti itu. Dan untuk bagian lapisan upper bagian dalamnya juga dia sama dengan versi Lycan Lotus, menggunakan bagian mesh, material mesh gitu maksudnya. Dan ini cukup tebal juga, dan tapi nggak terlalu tebal banget. Jadi untuk ball feelingnya dan juga untuk teksturnya dia cukup soft. Udah cukup banget sih ketika kita pakai sepatu ini untuk ball feeling gitu ya, lebih kerasa lah seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian sole pad-nya seperti yang saya bilang tadi, ini sama banget dengan versi yang sebelumnya, karena memang sepatu-sepatu bola Lycan size dewasa menggunakan sole pad jenis ini, dia belum memproduksi sole pad jenis baru. Dan ini perpaduan antara round stud dan juga blade, tipe blade studnya gitu ya teman-teman. Jadi cukup oke untuk lapangan-lapangan mini soccer ataupun rumput sintetis. Yang penting permainannya mungkin intensitas sedang dan juga mungkin ya mentok-mentok fun football gitulah ya. Jadi ini cukup rekomen untuk kalian cobain di lapangan rumput sintetis. Tapi kalau kalian dengan permainan dengan intensitas yang tinggi, tetap saya sarankan pakai sepatu bola artificial grass ataupun sole turf gitu ya teman-teman. Dan untuk bagian insole-nya juga ini sama dengan versi yang sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Ini cukup tebal juga, bahkan insole-nya ini juga sama dengan versi Elevation One. Dia cukup tebal juga, dan di sini terdapat lapisan yang cukup keset. Jadi cukup oke ketika kita pakai dalam kondisi baru juga. Nah, untuk bagian liningnya ini cukup tebal juga. Ini meminimalisir cedera dan memberikan kuncian yang sangat baik. Dan untuk bagian heel counternya dia nggak ada bantalan yang keras. Jadi kemarin saya udah cobain di beberapa kali pemakaian, lebih tepatnya 2 kali. Dan masih oke banget, nggak ada indikasi blister ataupun lecet di bagian tumit kaki saya. Dan sepatu ini juga cukup ringan. Ini saya 38, beratnya cuma 152 gram. Karena memang untuk dari segi material dia full sintetik, kemudian bagian lapisan upper bagian dalam dia menggunakan mesh. Jadi sepatu ini cukup ringan. Dan untuk bagian lidahnya dia terdapat logo Lycan dengan warna biru pink, dan ini satu lapisan layer. Jadi memberikan apa ya, fit yang lebih oke sih untuk bagian
lidahnya ataupun bagian tongnya. Nah, tapi ketika kita pakai dalam jangka waktu yang agak lama, dia bakal kegeser karena dia hanya ada satu lubang pengait untuk taliannya. Jadi mungkin kalau kalian biar lebih memiliki fit yang lebih pas dan gak gampang kegeser, mungkin bisa ditambahin lubang atau kita seset di bagian lidahnya biar dia lebih mencengkram dengan sangat baik. Nah, kemudian kita bahas soal fittingnya. Nah, fittingnya ini cocok juga untuk tipe kaki lebar, tapi kalau kaki kalian over wide ataupun terlalu lebar, kalian bisa ganti insole yang lebih tipis. Karena untuk insole bawaan dari Lycan ini menurut saya cukup tebal, dan kemarin udah saya improve juga, saya ganti pakai insole yang lebih tipis, dan fitnya bakal lebih terasa banget dan lebih ngelok gitu untuk bagian tumitnya. Karena kalian bisa lihat untuk bagian liningnya, antara lining dan juga bagian solnya ini cukup pendek juga, dan kalau kalian pun pakai sepatu ini tanpa insole tetap nyaman. Karena untuk bagian insole boardnya juga dia udah ada jahitan-jahitan, jadi tetap aman ketika kita pakai nggak pakai insole gitu ya teman-teman. Jadi fitnya lebih terasa untuk tipe kaki lebar. Jadi buat kalian yang memiliki tipe kaki slim mungkin bisa pakai insole dari bawaan Lycan ini. Kalau kalian mungkin kakinya agak lebar, bisa improve lepas insole ataupun pakai insole yang lebih tipis. Jadi kesimpulannya sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar juga ya teman-teman. Dengan harga 250 ribuan sih menurut saya ini worth it banget. Kemudian kita akan bahas soal durability-nya. Ini memang baru 2 kali saya pakai sih, jadi belum ada tanda-tanda kebuka ataupun apapun, karena memang lemnya cukup rapi dan cukup kuat kalau kita pegang, dan juga kemarin udah saya cobain masih oke banget, tapi nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan kalau dari pengalaman saya pribadi dari Lycan Lotus ini cukup awet dan cukup kuat bagian lemnya, karena memang belum ada yang kebuka sama sekali, dan ini udah sering saya pakai juga. Dan kemungkinan juga untuk lemnya menggunakan lem jenis yang sama. Jadi sepatu ini menurut saya untuk harga 200 ribuan sangat-sangat worth it ya teman-teman. Kemudian kalau bahas soal sole plate-nya, ini oke banget untuk lapangan-lapangan yang basah maupun lapangan yang rumputnya tebal. Dia memiliki daya cengkram yang sangat baik, untuk akselerasi oke banget. Dan untuk fleksibilitasnya juga ini oke banget, nggak terlalu letoy dan nggak terlalu kaku juga. Jadi untuk akselerasi sih mantep banget. Mungkin kekurangan dari sepatu ini adalah ketika kita pakai dalam kondisi baru, itu memang agak licin untuk bagian lapisan upper bagian dalamnya, ataupun kalau kalian pakai kaos kaki yang baru juga di bagian dalam bakal lebih licin. Jadi kalian harus ngiket talinya itu sedikit lebih kuat biar memiliki daya cengkram dan fit yang pas di kaki kalian. Nah, sebenarnya yang agak kurang saya suka dari sepatu ini adalah di bagian liningnya. Menurut saya ini terlalu tebal, jadi untuk daya cengkram di bagian tumitnya itu agak kurang mencengkram gitu ya teman-teman. Jadi looknya juga agak kurang presisi di bagian kaki saya gitu, apalagi kaki saya kan kecil. Mungkin kalau kaki kalian yang memiliki pergelangan yang lumayan lebar, ini bakal memiliki fit yang sangat-sangat baik. Tapi mungkin saran saya untuk Lycan bikin lining yang agak lebih tipis saja, karena memang untuk bagian heel counternya kan dia nggak terlalu keras, jadi tetap aman dari blister walaupun dia menggunakan lining yang lebih tipis, dan looknya juga pasti lebih cakep. Kemudian talinya juga dia nggak terlalu panjang, jadi nggak perlu potong-potong, sekali tali itu pas banget talinya, jadi looknya juga lebih cakep untuk bagian penaliannya. Dan mungkin itu aja sedikit tips saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom komentar, dan mungkin kalian ada request sepatu apa lagi yang harus kita review, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih yang udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.